Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 3 bangunan lapak dagangan di Depok, Jawa Barat malam tadi ludes terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Kobaran api malam tadi menghanguskan 3 lapak pedagang di Jalan Tole Iskandar, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat bangunan sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga melanda belasan kios toko di Pasar Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu sore. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek salah satu kios yang telah ditinggal pemiliknya. Petugas kebakaran dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api. Kobaran api melahap kios di area penampungan Pasar Cibadak. Diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian seluruh pegawai dan pemilik toko sudah pulang. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ikan api dari kapal, lalu keluar asap dari jalan dari toko ini. Nih dari toko itu. Terus api menyebar gede, jadi mengalir ke sini. Pas kejadian abang di mana? Lagi di kios depan ini. Jadi sempat tahu api? Tahu. Awalnya dari listrik. Untuk korban jiwa nggak ada ya, kami ketahui termasuk dari rekan-rekan anggota kami juga, alhamdulillah semua pada selamat ya. Awal api dari mana Pak, kalau boleh tahu nih? Untuk awal api itu dari atap ya, tapi nggak tahu dari kejadian itu, nggak tahu dari arus pendek atau belum diketahui. Pemirsa, sebuah minibus berpenumpang 24 orang terguling di Jalan Trans Sulawesi pada Minggu siang. 4 orang diantaranya mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik pasca tergulingnya sebuah minibus dengan penumpang sebanyak 24 orang di Jalan Trans Sulawesi yang terjadi pada Minggu siang di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat bus dari arah Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju melewati tikungan dengan kecepatan tinggi. Diduga karena tak mampu mengendalikan, bus tiba-tiba menabrak pembatas jalan dan terguling. Kondisi jalan itu licin karena mulai turun hujan. Kemungkinan kecepatannya kira-kira sekitar kecepatan 60 dan di belakang kita itu ada tikungan. Sehingga ban slip dan menabrak trotoar jalan. Meski tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara 4 penumpang alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas mengenaskan setelah terjatuh dari lantai 3 proyek pembangunan masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga korban terjatuh saat bermain bersama beberapa temannya ketika para pekerja sedang libur. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap jasad bocah bernama Lukas usia 10 tahun yang ditemukan tewas di ruang lift proyek pembangunan Masjid Kecubung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Siswa kelas 5 sekolah dasar ini tewas karena mengalami luka parah di bagian wajah dan diduga mengalami patah tulang setelah terjatuh dari lorong lift saat bermain di lantai 3 masjid dengan ketinggian sekitar 20 meter. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi petugas bersama sejumlah relawan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk divisum. Menurut salah seorang pekerja bernama Mariman, saat kejadian proyek pembangunan masjid sedang libur di hari Minggu dan hanya ada 2 orang petugas kebersihan. Pas kebetulan hari Minggu itu kan lagi off, lagi istirahat. Sekarang ini ya? Mungkin ada 2 orang bersih-bersih yang menjaga di sini. Gitu aja sih, tahu-tahu mereka itu ditegur. Taunya lari kemana nggak ngerti, nggak lama kemudian suara mungkin
cek, kakek, barulah laporan. Kasus ini telah ditangani petugas Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan teman-teman korban serta beberapa saksi pekerja proyek pembangunan masjid. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tega menjual anak kandungnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Niat menjual anak yang berusia 6 bulan hanya untuk membeli sabu. Kepala Lingkungan 23 Pekan Labuhan marah pada seorang warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Supriyadi tertangkap akan menjual anaknya senilai 30 juta rupiah hanya untuk membeli sabu. Tetapi niatnya terbongkar sehingga anak yang baru berusia 6 bulan ini selamat. Apa alasan adik mau menjual anak adik itu? Apakah kekurangan biaya ekonomi atau bagaimana? Ekonomi, Pak. Selain itu, Supriyadi juga kerap kasar kepada istrinya. Istri Supriyadi mengaku kerap dipukul. Mau minta anaknya lah kan, tapi nggak aku kasih, tapi disentapnya langsung lah anaknya itu. Dimintanya katanya untuk dibawa kemana? Mintanya nggak ada dibawanya, tak ada, dibilangnya mau bawa kemana. Rupanya aku dengar dia mau jual. Mau jual ya? Aku nggak tahu, tiba-tiba mau jual. Untuk mendalami kejahatannya, Supriyadi ditahan di Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli, iNews melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 28 jam, akhirnya jenazah Rangga, bocah 9 tahun korban pembunuhan, ditemukan di sungai desa Alwe Gading, Aceh Timur oleh tim SAR gabungan. Sebelumnya polisi juga berhasil meringkus S, pria yang memperkosa seorang ibu dan anak korbannya. Minggu sore tim gabungan berhasil menemukan jenazah bocah Rangga, korban pembunuhan di sungai tak jauh dari rumah korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk divisum. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di wajah dan leher korban. Luka yang disebabkan akibat benda tajam. Ada beberapa tubuh korban, di antaranya yang memperparah kondisi korban tadi pada daerah leher. Jenazah dibawa pulang untuk dimakamkan oleh keluarga di Desa Alwe Gading, Kecamatan Birem, Bayen, Aceh Timur. Sementara itu, pelaku pembunuhan bocah Rangga sekaligus pemerkosa sang ibu berhasil diringkus tim Polsek Birem, Bayen, dibantu Polres Langsa pada Minggu pagi di ladang sawit. Pelaku yang belum sempat kabur bersembunyi tidak jauh dari tempat tinggalnya. Alhamdulillah sekitar pukul 9 hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Kapolsek bersama jajaran Polres Langsa berhasil menangkap pelaku di kebun sawit tidak jauh dari TKP ya, kurang lebih 1 kilometer. Pelaku tega membunuh bocah Rangga saat pelaku memperkosa sang ibu di rumahnya. Hasil olah TKP ditemukan bercak darah yang berceceran. Dari Aceh Timur, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan. Seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara tega menghabisi nyawa menantunya sendiri. Berdasarkan pengakuan pelaku, korban sering melawan dan berkata kasar saat dinasehati. Warga Kelurahan Anaiwe, Kolaka, Sulawesi Tenggara digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga meninggal dunia. Ironisnya, pelaku adalah mertuanya sendiri. Menurut keterangan pelaku, korban sering melawan dan berkata kasar saat dinasehati. Pelaku yang tersulut emosi kemudian menganiaya menantunya tersebut hingga meninggal dunia. Polisi dan warga kemudian menangkap pelaku tanpa perlawanan. Di mana tersangka adalah mertua dari korban. Adapun kronologis kejadian dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka menuturkan bahwa dirinya kesal saat nasihati korban. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka.
Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah melukai tetangganya di bagian kepala. Pelaku cemburu karena mendapat informasi istrinya digoda oleh korban. Cemburu setelah mendapatkan informasi istrinya digoda tetangga, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah mendatangi tetangga dan menganiaya korban. Korban dianiaya menggunakan sabit hingga terluka di bagian kepala. Nyawa korban selamat akibat pegangan sabit yang digunakan pelaku terlepas. Tidak jelas dari mana pelaku mendapatkan informasi tentang dugaan istri pelaku digoda tetangga, karena selama ini tersangka bekerja di Jakarta. Belum tentu kebenarannya atau dari pikirannya, ya. Kemudian dari Jakarta dia ke sini, ya, membawa Arif yang ada ditemukan di rumahnya. Kemudian dia mencari korban, langsung diserangnya, dibacok berkali-kali dengan. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 35 KUHP, subsidiar pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Juhartoyo, iNews melaporkan. Sesosok mayat wanita lanjut usia ditemukan tersangkut di gorong-gorong selokan di Jalan Cimuncang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya pada Minggu siang. Penemuan mayat tersebut sontak menggegerkan warga sekitar. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad korban wanita dari dalam gorong-gorong. Evakuasi berjalan dramatis karena jasad korban tersangkut di dalam gorong-gorong yang berukuran kecil. Penemuan jasad berawal saat seorang warga hendak memeriksa saluran air yang tersumbat. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya untuk divisum. Tanya gimana, Pak? Ya iya di situ di gorong-gorong. Bapak lagi ngapain waktu itu, Pak? Iya, lagi ngebetulin itu kan mampet. Oh, betulin saluran air. Terus? Ya awalnya sih itu tadi kan sampah. Ya. Ya pas ditarik ternyata itu ada yang keluar tapi nggak tahu, nggak yakin gitu. Pihak keluarga histeris saat memastikan bahwa korban adalah Ade Cici, 63 tahun, warga Panyikiran, Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya. Keluarga mengaku bahwa korban hilang kontak sejak Senin lalu saat korban berpamitan untuk pergi ke cucunya. Untuk memastikan yang bersangkutan adalah yang bersangkutan atau bukan. Kalau memang benar yang bersangkutan, itu identitasnya adalah seorang wanita berumur 63 tahun bernama Aceh, Cici ya. Kita untuk sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga yang bersangkutan, kalau memang yang bersangkutan sekali lagi yang dipastikan menderita linglung itu seperti pikun lah gitu ya. Kemudian untuk ke depan tetap kita lakukan penyelidikan, siapa tahu mungkin ada indikasi. Untuk sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hasil visum menunjukkan tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban tewas karena terjatuh dan terperosok ke selokan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Korban longsor Ciganjur, Jakarta Selatan dimakamkan di tempat pemakaman umum Pisangan, Jakarta Selatan. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.